Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel Media Aparatur. Pada kesempatan ini saya akan membagikan mengenai 7 poin penting yang ada di Undang-Undang ASN yang kemarin baru disahkan oleh DPR RI. Namun untuk proses publikasinya, Undang-Undang ASN ini belum bisa diedarkan secara luas ya, karena memang ada proses-proses yang harus dilegalisasikan. Nah, dari 7 poin penting ini berdasarkan Menteri Pan-RB ya, jadi saya sudah merangkum apa sih 7 poin penting yang ada di Undang-Undang ASN ini. Baik, selengkapnya ya Bapak Ibu silahkan simak sampai selesai agar bisa memahami keseluruhan informasinya. Agenda transformasi Undang-Undang ASN ini yang pertama ya, saya akan bahas, yaitu yang pertama transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Nah, di sini untuk transformasi ya, yang pertama ini transformasi rekrutmen dan jabatan ASN ini penjelasannya, tujuannya mendorong organisasi yang lincah dan kolaboratif ya. Jadi untuk rekrutmen kedepannya nanti tidak perlu menunggu 1 tahun ya. Kalau untuk yang sebelumnya ya, Undang-Undang ASN sebelumnya itu rekrutmen ASN berdasarkan anggaran belanja negara, atau misalnya tahun anggaran 2023, tahun anggaran 2022. Nah, kalau untuk Undang-Undang ASN yang terbaru ini nantinya rekrutmennya itu tidak menunggu sampai 1 tahun baru dibuka. Namun ketika ada kekosongan di instansi tersebut, maka secara responsif atau secara cepat gitu ya, dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan membuka seleksi rekrutmen ya, seleksi administrasi, kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan tidak diatur dalam undang-undang ini, namun berdasarkan instansi masing-masing. Jadi kualifikasinya itu tidak berdasarkan berdasarkan secara nasional, tapi ini berdasarkan kebutuhan instansi tersebut ya. Jadi seperti itu. Itu poin yang pertama yang ada di agenda transformasi Undang-Undang ASN. Yang kedua, agenda yang kedua itu kemudahan mobilitas talenta nasional ya. Penjelasannya untuk kemudahan mobilitas talenta nasional ini menurut Abdullah yang menjelaskan, tujuannya untuk mengatasi kesenjangan talenta yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris ya, bukan Jawa sentris. Jadi lebih mobilisasinya lebih cepat gitu ya, karena di daerah tertinggal nantinya akan diisi dengan talenta-talenta muda yang ada di pemerintahan. Nah, sehingga dukungan keberadaan ASN ini terutama di daerah tertinggal ya, turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta pun memastikan dengan jelas bahwa PNS atau ASN ini yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga non-struktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut. Jadi selain tugas pokok PNS atau ASN, nantinya dari pemerintah tidak berfokus pada bidangnya. Jadi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan di luar bidang itu ya, bidang kerjaan, maka di sini secara non struktural ya, ini bisa menjadi nilai tambah ya untuk ASN tersebut, atau bisa nantinya keuntungannya tidak menghilangkan hak kepegawaiannya selama menjalankan tugas tersebut ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga itu percepatan pengembangan kompetensi ASN, dimana penjelasannya yaitu, ini menurut mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, ini memaparkan bahwa pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal atau seperti penataran dulu ya, tetapi mengutamakan experience learning ya,
kemudian magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Dan yang keempat, di sini agenda yang keempat itu penataan tenaga non-ASN ya. Dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan beberapa prinsip seperti tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-ASN. Informasi yang sebelumnya ini beredar bahwa tenaga non-ASN tenaga honorer bakal dihilangkan dan dihilangkan secara massal gitu ya. Nah, ini tidak berlaku karena sudah ada undang-undang ASN tentang pengaturan honorer ya, diantaranya penataan tenaga non-ASN. Nah, selanjutnya tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Kemudian tidak pula menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan serta memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang agenda reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Penjelasannya di mana menurut Pak Abdullah menghitung 99% kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Hal ini menjadi tantangan bersama ya untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik, kategori baik ya atau angka kreditnya baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Hal ini yang belum selaras mengingat masih ada banyak keluhan pelayanan publik di dalam draft RUU ASN yang telah disetujui menjadi undang-undang. Pemerintah mendorong kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi, sehingga pelayanan publik semakin. Kemudian untuk agenda yang keenam, yaitu digitalisasi manajemen ASN ini akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar berkembang secara baik dan optimal. Menurut Abdullah menyebut kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu ya, transformasi digital ini merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Untuk digitalisasi manajemen ASN ini sudah terasa ya ketika Bapak Ibu mengurus misalnya data diri, kemudian mengurus segala sesuatu tentang pajak atau apa. Sekarang sudah dimudahkan melalui sistem online atau sistem merit yang ada di instansi pemerintahan. Ini artinya kedepannya akan disempurnakan lagi dan lebih efisien dan efektif ya terkait tentang agenda manajemen ASN yang secara digitalisasi ya, di mengikuti perkembangan zaman. Makanya pemerintah mengusahakan agar seefektif mungkin ketika menjadi pelayan publik seperti itu. Dan yang ketujuh untuk agenda transformasi Undang-Undang ASN atau yang terakhir ya, ini tentang penguatan budaya kerja dan citra institusi. Nah, di sini menegaskan ya Pak Abdullah ini dalam nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama ya di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Informasi yang bisa saya bagikan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendukung channel Media Aparatur agar berkembang ya, terus berkembang, memberikan informasi yang positif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.